matahari kembar sebagai pemicu konflik Keraton Solo sampai sekarang yang belum kunjung usai. Kita simak videonya supaya tidak gagal paham. Monggo. Pada Jumat 23 Desember 2022 kemarin, Keraton Solo kembali diguncang dengan permasalahannya antara ketidakakuran dari dua kubu, yaitu kubu dari Sasono Putra yang dibentuk oleh Pakubuwono ke-13 dengan lembaga Dewan Adat yang diketuai oleh Gusti Kanjeng Ratu Wandansari atau Gusti Mung. Konflik ini diawali dengan penutupan pintu Kamendungan, di mana pintu Kamendungan itu sebagai akses masuk keraton ditutup oleh Sasono Putra, dewan yang dibentuk oleh Pakubuwono ke-13. Nah, di saat itu Dewan Adat Keraton Solo tidak menerimakan hal itu sehingga terjadi bentrok dan konflik. Pihak keraton mengusir Dewan Adat dari situ, tapi Dewan Adat sendiri tidak menerimakan hal itu sehingga bentrok itu tidak bisa dihindarkan dan 4 orang terluka sehingga dilarikan di rumah sakit. Ini awal kejadian yang baru saja terjadi. Sebelumnya, kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian saya Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Ya, dalam video ini kita ingin membahas tentang konflik Keraton Solo atau Surakarta yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Kalau kita mau menggali atau kita mau mencari sebenarnya apa sumber konflik itu, nah kita akan tarik kembali ke tahun 2004, yaitu pada saat Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 mangkat pada tanggal 12 Juni 2004, maka terjadilah konflik awal, di mana yang menjadi permasalahannya Sri Susuhunan Pakubuwono ke-12 tidak mempunyai permaisuri dan tidak menunjuk penerus atau putra mahkota. Nah, dari situlah Raden Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei, putra selir ketiga, mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke-13 pada tanggal 31 Agustus 2004. Nah, sedangkan dari selir yang lain juga merasa berhak. Maka dari itu, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan
putra dari selir yang lain juga mendeklarasikan diri sebagai Pakubuwono ke-13 pada tanggal 9 November 2004. Nah, konflik itu terus berlanjut sampai dengan 2012, yang pada saat itu Bapak Wali Kota Solo adalah Presiden Jokowi yang sekarang, dan juga Ibu Muriati Sudibyo sebagai anggota DPR mendamaikan konflik ini. Rekonsiliasi ini menghasilkan bahwa Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei tetap menjadi Raja Pakubuwono ke-13, sedangkan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan jadi Patih Mahapatih dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung. Nah, dari sini ada sebagian anggota dan kerabat keraton yang tidak menerimakan rekonsiliasi itu, sehingga mendirikan lembaga Dewan Adat. Lembaga Dewan Adat ini digawangi oleh GKR Wandansari, Kus Murtiah atau Gusti Mung, kemudian Gusti Kanjeng Ratu Retno Dumila, Gusti Kanjeng Ratu Indira, sedangkan Putri Pakubuwono ke-13 GKR Timur Rumbai Dewayani juga ikut mendirikan Dewan Adat. Nah, ini juga didukung oleh kerabat yang lain. Nah, konflik mulai memanas lagi ketika Dewan Adat ini memberhentikan Raja atau Pakubuwono ke-13 karena dianggap melakukan banyak pelanggaran dalam memerintah Keraton Solo, termasuk ada tudingan pelecehan seksual. Nah, pada tahun 2015, lembaga Dewan Adat ini memberi mandat kepada Gusti Pangeran Haryo Puger diangkat sebagai pelaksana raja, yaitu sebagai pengganti raja untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Ini pada April 2015. Nah, di sini mulai panas lagi ketika Pakubuwono ke-13 mendirikan Tim 5 atau Panca Narendra, yang di sini beranggotakan Gusti Pangeran Haryo Panembahan Tejowulan, Pangeran Benowo, KGPAA Condro Kusumo Suro Agul-Agul alias Beguk Purnomo Sidi, Kanjeng Pangeran Hari Sulistyo, dan Sugeng Nugroho pada tanggal 26 Februari 2017. Nah, Dewan atau Tim 5 ini dibentuk untuk menjaga kelangsungan Keraton Solo. Sehingga pada tanggal 15 Maret 2017, Dewan Adat melayangkan gugatan kepada Tim 5. Dewan Adat di sini diwakili oleh Gusti Timur Rumbai.
konflik ini setelah Presiden Jokowi turun tangan juga tidak bisa terselesaikan sampai sekarang. Lalu ada lagi pemicu, yaitu pada Februari 2021 Dewan Adat sebagiannya, termasuk ada Abdi Dalem, ada Among Beksa, terkurung di dalam keraton pada tanggal 11 sampai 13 Februari tanpa listrik dan makan seadanya. Nah, ini juga memicu konflik. Tapi pihak keraton menolak dengan tidak ada pengurungan. Nah, inilah konflik-konflik awal yang memicu sampai terjadinya peristiwa kemarin pada Jumat 23 Desember 2022, di mana kedua belah pihak atau kubu tidak bisa menyatukan pandangan, menyelaraskan pandangan, sehingga hanya ada terjadi konflik dan konflik. Kita semua berharap agar Keraton Solo cepat dapat menyelesaikan konflik, karena tidak bisa pihak luar, termasuk Mas Gibran, wali kota Solo, termasuk presiden sekalipun, untuk menyelesaikan konflik internal itu. Yang bisa menyelesaikan juga kalangan internal keraton. Mungkin kalau ini kehidupannya di zaman kerajaan dulu sebelum menjadi Republik Indonesia, itu sudah terjadi perang saudara gambarannya. Jadi demikian sedulur, kita mendoakan supaya keturunan dari Mataram ini yang kelihatan suram atau buram bisa menjadi cemerlang kembali. Karena kita masih butuh ilmu pelajaran yang bisa diserap dari keraton-keraton peninggalan Mataram. Contohnya Keraton Solo, Keraton Jogja, Pakualaman, dan Mangkunegaran. Mari kita doakan semoga permasalahan Keraton Solo cepat bisa teratasi dan diselesaikan dengan baik. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengaturkan rahayu, 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 matur nuwun.